Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Yusuf Solaiman. Saya kuliah di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dengan mampu mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Teknis pada prodi Sistem Informasi. NIM saya 240403020017. Di sini saya akan menceritakan awal mula Bukalapak hingga novel purpose dari Bukalapak. Awal mulanya Bukalapak ini didirikan oleh 3 orang. Yang pertama adalah Ahmad Zaki, yang kedua adalah Nugroho Heru Cahyono, dan yang ketiga adalah Muhammad Fajrin Rashid. Yang pertama, Ahmad Zaki ini sudah tertarik di bidang komputer sejak umur 11 tahun. Bahkan dia sudah menjuarai OSN atau Olimpiade Sains Nasional sejak umur 11 tahun, dan juga waktu SMA dia juga sering menjuarai olimpiade-olimpiade di bidang komputer. Setelah itu dia lulus dari SMA, mengambil kuliah di ITB. Di ITB sendiri dia juga aktif membangun beberapa komunitas yang setelah itu, setelah lulus dari ITB, dia juga sempat mendirikan Sweet Media. Sweet Media itu merupakan sebuah platform konsultasi IT untuk perusahaan-perusahaan besar, terutama yang disitulah nanti awal mula Bukalapak ini tercetuskan. Dan dari pengalaman Ahmad Zaki ini di Sweet Media dan juga sudah menangani beberapa perusahaan-perusahaan besar, dia terpikir bagaimana sih caranya untuk membuat UMKM ini go digital. Yang akhirnya dia terpikirlah Bukalapak, dan dia mengajak 2 orang temannya. Yang pertama adalah Nugroho Heru Cahyono dan kemudian Fajrin Rashid. Nugroho Heru Cahyono ini merupakan seorang coders atau programmer yang kemampuan codingnya itu sudah di atas rata-rata. Dia juga pendiri dari komunitas Ruby ID, komunitas programming Ruby yang ada di Indonesia. Setelah itu dia juga merupakan CTO dari Sweet Media. Kemudian yang Fajrin Rashid ini yang Fajrin Rashid ini merupakan lulusan dari ITB juga, dan juga lulusan dari MBA Harvard University, yang nantinya ini juga menjadi co-founder dan CFO Bukalapak. Pada waktu itu, Bukalapak didirikan oleh 3 orang ini di sebuah kamar kos kecil. Modalnya hanya 80.000. Itu uang dari Ahmad Zaki. Itu dibuat untuk membeli hosting dan domain. Setelah itu, pada waktu awal-awal, mereka juga mengalami kesulitan. Kesulitan di masalah teknis, terutama seperti user interface dari websitenya, kemudian masalah keamanannya terutama, dan masalah operasional. Tambah pada masa-masa itu, pada tahun 2010, itu berjualan online masih asing di Indonesia, yang akhirnya itu membuat kesulitan bagi mereka. Akhirnya pada waktu itu datanglah sebuah investor dari Batavia Inkubator yang menyumbang sebesar 2 miliar rupiah untuk Bukalapak, karena mereka melihat visi misi dari Bukalapak itu sendiri, terutama dari Ahmad Zaki, itu memiliki potensi yang besar. Setelah itu, efeknya dari investasi itu adalah 10.000 lebih pedagang bergabung ke Bukalapak. Kemudian pada tahun 2013, di sini Bukalapak melakukan gathering langsung, door to door, ke warung-warung kecil, ke pedagang kecil, ke pengrajin yang ada di Indonesia. Yang efeknya 80.000 lebih pedagang bergabung dan mencapai transaksi hingga 500 juta transaksi harian. Pada tahun 2016,
Willik Salim masuk sebagai CEO. Willik Salim ini berperan penting yang nantinya untuk menyiapkan Bukalapak menuju ke IPO pada tahun 2021. Tapi sebelum itu, Willik Salim di sini berperan untuk menghandle operasi harian Bukalapak. Pada tahun 2019, Ahmad Zaki di sini memutuskan untuk mengundurkan diri dari Bukalapak, yang pada waktu itu GMV Bukalapak diproyeksikan mencapai 5 miliar US dollars dan laba kotornya meningkat hingga 3 kali lipat. Ahmad Zaki memutuskan untuk mengundurkan diri dan digantikan oleh Rahmat Kaimuddin nantinya. Ahmad Zaki fokus ke unit 6 atau venture capital yang fokusnya di sana Ahmad Zaki untuk membiayai perusahaan-perusahaan rintisan yang sampai saat ini sudah ada 35 perusahaan rintisan yang dibiayai oleh unit 6. Setelah digantikan Rahmat Kaimuddin, setelah digantikan oleh Rahmat Kaimuddin, Bukalapak mencapai IPO-nya di tahun 2021 hingga mencapai nilainya adalah 21,9 triliun dengan kode saham BUKA atau BUKA. Dan ini juga sempat viral karena di tahun 2021 BEI itu mencapai nilai 3,2 triliun 3,14 triliun yang dimana ini saham Bukalapak adalah penyumbang yang terbesar. Kemudian pada tahun 2022 Rahmat Kaimuddin mengundurkan diri. Itu diumumkan pada Januari 2022. Setelah itu Willik Salim diangkat sebagai CEO karena mempertimbangkan dari pengalamannya juga dan berperan penting dalam IPO Bukalapak. Waktu itu tahun 2022 mitra Bukalapak mencapai 16,1 juta mitra. Pada tahun 2023 Bukalapak mengakuisisi Kredibel dan iPrice. Mitra Bukalapak mencapai 16,8 juta mitra. Program mitra menjangkau 12 kota besar yang ada di Indonesia, terutama seperti Jakarta. Tetapi pada tahun 2024, Bukalapak mengalami kerugian hingga totalnya adalah 1,5 triliun rupiah. Bukalapak mencapai kerugian total 1,5 triliun rupiah pada tahun 2024. Ini diakibatkan oleh beban operasional dan biaya restrukturisasi yang meningkat secara signifikan. Ini juga terjadi karena strategi subsidi besar-besaran, terutama seperti cashback dan gratis ongkir, yang menekan profitabilitas dari Bukalapak itu sendiri. Jadi semakin banyak subsidi besar-besaran pada waktu itu, semakin sedikit pula profit yang didapat, yang akhirnya itu bisa menyebabkan kerugian bagi Bukalapak. Dan juga di sini ditambah persaingan ketat dengan platform e-commerce besar yang menekan pangsa pasar atau market dan margin keuntungan dari Bukalapak seperti Tokopedia pada waktu itu dan juga Shopee. Tahun 2025 saat ini Bukalapak sudah menutup layanan marketplace produk fisik. Efektif itu mulai dari tanggal 7 Januari kemarin. Sepenuhnya beralih ke produk digital atau produk virtual dan mencatat laba bersih 110 miliar rupiah. Penguatan ekosistem mitra Bukalapak
bisnis online to offline melalui mitra Bukalapak tetap menjadi tulang punggung pertumbuhan dan profitabilitas. Jadi keuntungan sebagian besar dari Bukalapak itu sendiri berasal dari mitra. Kemudian dia juga berinovasi di sektor teknologi, pemanfaatan AI, dan analitik data yang lebih canggih dan personal untuk user experience, optimasi rantai pasok untuk mitra, dan deteksi fraud, atau memiliki keamanan yang jauh lebih canggih daripada sebelumnya. Kemudian produk. Produk ini evolusi dari marketplace fisik ke layanan digital. Mulai tanggal 7 Januari 2025, Bukalapak secara resmi menutup layanan marketplace produk fisik. Fitur penambahan produk baru dinonaktifkan per 1 Februari 2025 dan pesanan terakhir hanya dapat dilakukan hingga 7 Januari 2025. Mulai 7 Januari 2025, Bukalapak secara resmi menutup layanan marketplace untuk produk fisik. Itu sudah nggak ada produk baru dan dinonaktifkan pada tanggal 1 Februari 2025. Pesanan terakhir itu hanya dilakukan hingga 7 Januari 2025. Perusahaan kini sepenuhnya beralih dari produk fisik ke produk digital. Sekarang mereka fokus ke produk digital seperti pulsa, paket data, terus token listrik, bayar tagihan, voucher game, dan layanan investasi seperti emas dan juga reksadana. Model bisnis dari Bukalapak adalah ekosistem all commerce, bukan cuma jualan. Bukalapak menyebut dirinya all commerce, yang artinya mereka menyediakan berbagai layanan digital untuk siapa saja, baik offline maupun online. Bukalapak punya 3 pilar utama. Yang pertama adalah dari mitra Bukalapak. Ini yang merupakan pondasi mereka. Salah satu pondasi mereka sudah membantu warung-warung kecil jadi digital, kemudian jualan produk virtual, dan layanan keuangan. Sudah ada 16,8 juta mitra yang bergabung dan jadi pemimpin di pangsa pasar segmen warung. Kemudian ada gaming, jualan voucher game dan sejenisnya. Ini jadi penyumbang pendapatan terbesar mereka sekarang. Kemudian ada investasi digital, seperti investasi emas atau reksadana. Jadi 3 pilar utama itulah yang merupakan pondasi dari Tokopedia, dari Bukalapak saat ini. Noble purpose. Noble purpose dari Bukalapak adalah untuk membantu UMKM bangkit dan mendigitalkan para UMKM, terutama adalah di segmen warung. Awal visi mereka adalah menciptakan ekonomi yang adil untuk semua dengan memajukan UMKM melalui internet. Ini merupakan contoh UMKM yang sudah dibantu oleh Bukalapak. Lewat program Mitra Bukalapak, mereka langsung bantu warung tradisional jadi digital, kasih akses ke teknologi dan modal. Ini nggak cuma soal tanggung jawab sosial, tapi inti bisnis mereka yang bikin dampak positif ke ekonomi rakyat dengan fokus membangun tingkat kepercayaan dan loyalitas yang mendalam di kalangan komunitas pedagang kecil, seperti warung-warung tadi ataupun pengrajin-pengrajin yang ada di Indonesia. Bukalapak tahu bahwa kontribusi dari UMKM adalah sekitar 60% terhadap PDB dan menciptakan lebih dari 97% lapangan kerja program
mitra Bukalapak secara aktif mengubah warung tradisional menjadi mitra digital, memberikan mereka peluang untuk meningkatkan pendapatan. Pada tahun 2023 saja, program ini sudah menjangkau lebih dari 12 kota di Indonesia. Kemudian, setelah ini presentasi akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Vargas Setiawan. Saya akan mempresentasikan Bukalapak, transformasi strategis, tantangan, dan prospek kebangkitan di lanskap digital Indonesia. Bersama dengan Mas Fajar, teman kelompok saya. Strategi pemasaran Bukalapak telah berevolusi dari fokus awal pada brand awareness massal, seperti iklan komedi dan upaya hadir dimanapun. Strategi pemasaran Bukalapak telah mengalami revolusi, beradaptasi dengan perubahan lanskap digital dan fokus bisnis mereka. Pendekatan omnichannel, Bukalapak menggabungkan penjualan online dan offline. Kolaborasi strategis, perusahaan terus memperkuat posisinya melalui kolaborasi bisnis dan strategis dengan berbagai merek besar dan UMKM melalui partnership, program, dan co-branding inisiatif. Mereka memperluas jangkauan pasar dan menawarkan produk yang lebih beragam. Tekanan pada CRM termasuk pelatihan HubSpot untuk penjual bisnis menunjukkan bahwa strategi CRM Bukalapak tidak hanya ditujukan pada konsumen akhir, tetapi secara krusial pada hubungan mereka dengan jutaan mitra dan pelapak. Industri e-commerce di Indonesia telah berkembang pesat. Bukalapak menghadapi kompetisi sengit dari raksasa, namun juga ditandai dengan persaingan yang sangat ketat. E-commerce dengan modal yang lebih besar dan kapabilitas logistik yang lebih kuat seperti Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Data ini secara visual dan kuantitatif menunjukkan posisi kompetitif Bukalapak yang semakin tertekan di segmen marketplace fisik. Angka-angka ini secara langsung menjelaskan mengapa mereka mengalami kesulitan di segmen tersebut, karena mereka berada di lapisan kedua di bawah dominasi Shopee dan Tokopedia. Meskipun berhasil IPO dengan nilai fantastis, Bukalapak menghadapi tekanan finansial yang meningkat. Kerugian bersih perusahaan meningkat 12% menjadi 1,55 triliun pada tahun 2024 dan pendapatan turun 14,8%. Marketplace fisik menjadi beban yang signifikan. Perubahan pola konsumen digital yang cepat juga menjadi faktor mendorong konsumen beralih ke layanan digital. Perubahan pola konsumsi digital yang cepat juga menjadi faktor mendorong konsumen beralih ke layanan digital. Data pangsa pasar dan kerugian yang membengkak secara jelas menunjukkan bahwa Bukalapak terjebak dalam perang bakar uang di segmen marketplace fisik yang tidak berkelanjutan. Sebagai respon terhadap tekanan ini, Bukalapak membuat keputusan sulit yang harus menutup layanan marketplace produk fisik per Januari 2025. Penutupan marketplace fisik bukanlah tanda kegagalan total, melainkan penarikan strategis yang diperlukan untuk bertahan hidup dan fokus pada kekuatan inti. Setelah menutup layanan marketplace fisik, Bukalapak secara agresif melakukan pivot dan sepenuhnya beralih ke produk virtual dan layanan digital. Strategi kebangkitan Bukalapak berpusat pada pengembangan segmen mitra Bukalapak, gaming, dan investasi sebagai mesin pertumbuhan utama. Seiring dengan perubahan fokus bisnis, Bukalapak juga melakukan upaya restrukturisasi dan efisiensi operasional besar-besaran. Perusahaan mencatat kas dan investasi likuid sebesar 19 triliun. Kondisi Bukalapak saat ini menunjukkan sinyal positif dari transformasi strategis yang telah mereka lakukan. Analisis kinerja keuangan terkini pada kuartal 1 2025 menunjukkan pembalikan arah yang signifikan.
Pada kuartal 1 2025, Bukalapak membukukan laba bersih sebesar 110,6 miliar, berbanding terbalik dari rugi bersih 41,9 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Tumbuhan pendapatan ini didominasi oleh segmen gaming sebesar 1,1 triliun, diikuti oleh pendapatan online to online atau mitra Bukalapak sebesar 254,9 miliar, retail 88,7 miliar, dan investasi 11,67 miliar. Meskipun pendapatan meningkat, beban pokok pendapatan Bukalapak juga naik 38,23% menjadi 1,32 triliun dari 958,9 miliar secara tahunan, menyebabkan Bukalapak mencatat rugi usaha sebesar 94,3 miliar pada kuartal 1 2025. Namun rugi usaha ini menyusut 67% dari 286,9 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Laba bersih yang diraih Bukalapak sebagian besar dikontribusi oleh penyusutan rugi usaha dan pendapatan keuangan sebesar 233,1 miliar yang berasal dari bunga deposito bank dan obligasi. Transformasi ini menunjukkan sebuah turnaround finansial yang dramatis di tengah konsolidasi e-commerce, pendapatan gaming yang dominan, dan pertumbuhan O2O menunjukkan keberhasilan dalam mengidentifikasi dan mengembangkan mesin pendapatan baru. Kondisi perusahaan saat ini menunjukkan sinyal positif yang kuat. Laporan keuangan kuartal 1 2025 mencatat laba bersih yang signifikan dan pertumbuhan pendapatan yang sehat, didorong oleh segmen gaming dan mitra Bukalapak. Penurunan rugi usaha juga mengindikasikan keberhasilan upaya efisiensi operasional. Sekian dari saya, Muhammad Fargas Saktiawan. Terima kasih.